Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurul Yakin yang insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji Perang Badar halaman 116. Yang kemarin kita terangkan bahwasanya sebelum terjadinya perang ada terjadi perang tanding antara para pemimpin kaum musyrikin dengan kaum muslimin, yang mana pada perang Badar tersebut pemimpin kaum muslimin diwakili oleh Hamzah, pamannya Nabi, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Yang mana Abu Ubaidah bin Jarrah kalau salah itu meninggal setelah terjadinya di tengah-tengah pertempuran. Jadi setelah perang tanding beliau terluka parah, akhirnya meninggal dan dikuburkan di daerah pertengahan antara daerah Badar dan kota Madinah. Di halaman 116, washtadal qital wa huma al-watis wa ayyadallahu al-muslimina bil malaikah. Jadi peperangan semakin memanas dan cuaca juga karena semakin panas dan cuaca juga semakin terik. Wa ayyadallahul muslimina bil malaika. Disitulah Allah memberikan pertolongan lewat turunnya para malaikat. Nah, turunnya para malaikat itu juga disadar dalam surat Al-Anfal ayat 9. Di situ disebutkan id yastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi turunnya malaikat itu secara bertahap, jadi tidak turun langsung semuanya. Di situ ada juga hikmahnya. Jadi turunnya bertahap itu memberikan anggapan bahwasanya turunnya itu sangat banyak, jadi bertahap. Bisa diibaratkan misalnya ada pasukan 10.000, jadi berturunnya 1.000 gitu, memberikan rasa takut kepada musuhnya. Busyra lahum walitatma'inna qulubahum, sebagai kabar gembira kepada kaum muslimin, walitatma'inna bihi qulubahum, dan memberikan rasa nyaman, rasa lega di dalam hati orang-orang muslimin. Falam takun illa sa'atan hatta huzimal jam. Tidak kemudian selang waktu kemudian hancurlah pasukan kaum musyrikin. Wa wallu ad-dubur, dan mereka bercerai-berai dan mundur. Wa taba'um al-muslimina yaqtuluna wa ya'saruna.
Kemudian pasukan kaum muslimin mengikuti mereka dan memerangi mereka dan menawan mereka. Faqutila minal musyrikina nahwa sab'in. Di antara kaum musyrikin itu ada yang terbunuh sekitar 70 orang. Minhum min Quraisyin. Di antara mereka ada dari kaum Quraisy. Siapakah mereka? Atba wa Syaibah ibn Rabi'ah. Jadi Atba tadi itu yang perang tanding melawan Abu Ubaidah. Wa Syaibah itu yang perang tanding dengan Ali bin Abi Thalib. Wal Walid bin Atba dan Walid bin Atba qutilu mubaraz awal kita, dan Walid bin Atba dan Walid itu anaknya Atba yang meninggal pada waktu pertarungan pertama, yaitu dalam perang tanding tersebut. Wa Abu Bahtari bin Hisham dan Abu Bahtari bin Hisham. Siapa Abu Bahtari bin Hisham? Beliau itu adalah orang yang memiliki fakta perjanjian dengan Rasulullah SAW. Jadi pada waktu di kota Mekah, beliau itu termasuk orang yang bisa dikatakan tidak memusuhi Rasulullah dan tidak membela Rasulullah. Jadi di dalam atau termasuk dalam golongan orang netral. Dan beliau juga memiliki fakta perjanjian. Di situ kenapa Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabatnya agar jangan membunuh yang namanya Abu Bahtari bin Hisham. Namun Abu Bahtari bin Hisham itu dia datang mengikuti perang Badar bersama temannya yang di sini tidak disebutkan, ya disebutkan namanya Junadah bin Malihah. Lah, terjadilah dialog antara sahabatnya Rasulullah dengan Abu Bahtari bin Hisham. Hai Abu Bahtari, kamu itu dimaafkan oleh Rasulullah karena adanya perjanjian, namun sahabatmu tidak. Kalau kamu mau mundur dari peperangan ini, kamu dimaafkan. Tapi apa jawaban Abu Bahtari? Abu Bahtari mengatakan, saya tidak akan mundur karena saya kesini datang bersama sahabatku. Kalau saya mundur karena takut, saya malu. Apa kata orang-orang yang ada di kota Mekah bahwa saya mundur karena saya takut mati. Sehingga Abu Bahtari akhirnya ikut perang dan orang tersebut meninggal. Wal Jarrah walidu Ubaidah, dan Jarrah itu adalah bapaknya Abu Ubaidah. Jadi di dalam perang Badar tersebut banyak sekali saudara ketemu saudara, bapak ketemu anak, keduanya bertemu dalam peperangan tersebut. Yang satu di golongan orang musyrik, yang satunya di golongan orang muslim. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 disebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidaklah ditemukan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, meskipun itu bapaknya atau anaknya atau saudaranya atau keluarganya. Jadi tidak heran kalau perang Badar itu disebut Yaumul Furqan, pembeda antara mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita belajar sejarah, tidak aneh antara bapak sama anak, saudara sama saudara saling membunuh dalam perang Badar. Keduanya
karena berbeda golongan. Yang satu mendukung kebenaran, yang satu mendukung kemusyrikan. Qatalahu ibnuhu ibta'ada'anhu falam yazdasir. Jadi bapaknya itu sudah dikasih nasihat sama anaknya, yaitu Abu Ubaidah, namun beliau tidak mau mundur. Akhirnya terjadilah perang tanding tersebut. Wa qutila Umayyah bin Khalaf. Kemudian juga yang terbunuh dari kaum musyrikin yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu sendiri itu punya perjanjian dengan Abdurrahman bin Auf. Di satu sisi Umayyah bin Khalaf itu baik sekali sama namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi pada waktu di kota Mekah, Abdurrahman bin Auf itu kita tahu sendiri dia adalah pedagang yang sukses. Dan namanya Abdu Amar. Kemudian setelah masuk Islam dinamakan Abdurrahman. Dan Umayyah bin Khalaf itu sering memanggil Abdurrahman bin Auf itu dengan sebutan Abdu Ilah, karena Abdurrahman bin Auf tidak mau dipanggil dengan Abdu Umar. Jadi sewaktu bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, Umayyah bin Khalaf beserta putranya berkata, apakah kamu tidak mau susu? Saya punya baju perang lebih bagus daripada apa yang kamu pakai, dan amankan aku. Siapa yang membunuh Umayyah bin Khalaf dan anaknya? Yaitu orang-orang itu para sahabat yang disakiti, yang dilukai sewaktu di kota Mekah. Seperti siapa? Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir beserta beberapa sahabat Ansor. Jadi waktu itu Bilal bin Rabah melihat bahwa Umayyah bin Khalaf dan anaknya itu berada di bawah perlindungan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Bilal bin Rabah berkata, saya tidak akan selamat kalau Umayyah dan anaknya masih hidup. Terjadilah diskusi yang panjang, tapi Bilal berserta Ammar bin Yasir dan rekan-rekannya masih berkeinginan kuat untuk membunuh Umayyah bin Khalaf dan anaknya. Ishtaraka fi qatlihima jama'atun minal ansar ma'a Bilal bin Rabah wa Ammar bin Yasir. Membersamai dalam pembunuhannya yaitu beberapa kaum Ansor beserta Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Waqad sa'yan fi dzalika lima kana yaf'aluhu bihima Umayyah fi Makkah. Mereka melakukan hal tersebut karena mengingat apa yang telah dilakukan oleh Umayyah di kota Mekah. Jadi Umayyah bin Khalaf itu seorang juga sama seperti Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar, orangnya gemuk. Dia ikut perang Badar itu bukan karena ingin ikut perang, karena dia malu kalau dia tidak berangkat perang. Wa minal qatla, dan diantara yang terbunuh yang lainnya Handalah bin Abi Sufyan wa Abu Jahal bin Hisham, yaitu Handalah bin Abi Sufyan dan Abu Jahal bin Hisham. Ankhanahu fatayani saghirani minal ansor. Keduanya dilukai oleh dua orang pemuda dari kaum Ansor. Lima kana yasma'anahu min annahu kana syadidal idai li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Sewaktu kedua pemuda itu mengetahui bahwasanya Handolah dan Abu Jahal itu orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah SAW. Jadi di kitab Bukhari diceritakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu bertemu dua orang pemuda. Dia itu melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan ditanyalah oleh Abdurrahman, kamu mencari siapa? Saya mencari Abu Jahal bin Hisham. Apa yang ingin kamu lakukan kepadanya? Aku ingin membunuhnya atas apa yang telah dia lakukan kepada Rasulullah. Kemudian Abdurrahman bin Auf memberitahukan kepada kedua pemuda tersebut, itu yang di pojok sana itu adalah Abu Jahal bin Hisham. Langsung kedua pemuda tersebut lari menggunungkan pedang dan menemui Abu Jahal. Disitulah Abu Jahal terluka parah dan kemudian Abu Jahal ketemu dengan Abdurrahman bin Mas'ud. Disitulah terjadi dialog dan Abdullah bin Mas'ud berkata, sekarang lihatlah kebesaranmu, kemegahanmu semuanya hancur. Apakah kamu tidak malu? Kamu sekarang yang dulunya ada di atas sekarang sudah tergeletak di bawah. Wa azhazahu alaihi Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Disitulah Abu Jahal mendapatkan sebutan yaitu Fir'aun di zaman Rasulullah. Kalau kita mengenal Fir'aun itu di zaman Musa, jadi di zaman Rasulullah juga ada Fir'aun yang namanya Abu Jahal tadi. Wa qutila Naufal bin Khuwailid, dan terbunuh juga Naufal bin Khuwailid. Qatalahu Ali bin Abi Thalib, yang membunuhnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Naufal bin Khuwailid termasuk pembesar juga kaum musyrikin. Dia yang mengobankan semangat juang kaum musyrikin. Dia berkata, ya ma'syara Quraisy, hai pembesar kaum Quraisy, al-yaumu yaumu raf'a wal 'ala. Jadi hari ini itu adalah hari kemenangan dan hari kebesaran. Jadi jangan sampai kalah dengan kaum muslimin. Tergugahlah semangat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menemuinya dan terjadilah perang tanding. Wa qutila Ubaid wal As walid Abi Uhaijah Sa'id bin As bin Umayyah wa qutila katsirun ulun ghairahum. Dan terbunuh juga Ubaidah wal As, anak dari Abu Uhaijah yang bernama Sa'id bin As bin Umayyah. Dan terbunuh juga banyak sekali dari pembesar kaum Quraisy, namun tidak disebutkan di sini. Ammal asra, adapun para tawanan, fakanu sab'ina aidon. Jadi para tawanan itu juga ada 70 orang juga. Qutila minhum alaihi salam wa huwa raji'u Aqba ibnu Abi Mu'ad wan Nadar bin Haris al-ladaini kana bi Makkah min asadil mustahziin. Di antara tawanan yang
dibunuh oleh Rasulullah SAW, yaitu Aqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Haris. Jadi keduanya itu waktu di Mekah itu sering menyakiti dan melukai Rasulullah SAW. Akhirnya keduanya dibunuh oleh para sahabat atas perintah Rasulullah SAW. Wa kanat hadhil waqiyah fi 17 Ramadan. Kejadian ini yaitu perang Badar tersebut terjadi di tanggal 17 dari bulan Ramadan. Wa huwal yaumul ladzi ibtada'a fihi nuzulul Qur'an, yaitu hari bertepatan dengan hari dimulainya turunnya Al-Qur'an. Wa bainat tarikhaini 14 sana qamariyah kamilah, dan bertepatan juga antara yaitu sekitar 14 tahun bulan Qamariyah. Waqad amara alaihi salatu wassalam bil qatli fanuqilu min masyarihim allati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara biha qabla husulil mawqiyah ila qalibi Badr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, jadi yang terbunuh baik itu kaum muslimin maupun kaum musyrikin untuk diambil dan dibawa. Bagi yang untuk kaum musyrikin itu dibawa dan dilemparkan di sumur tua yang ada di daerah Badar tadi. Jadi Rasulullah SAW itu mengkabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya para pembesar kaum Quraisy itu akan mati dan tempat matinya itu di situ. Jadi sebelum perang Badar Rasulullah itu memberikan kabar, dan itu salah satu dari mukjizat Rasulullah SAW, bahwanya misalnya Abu Jahal, misalnya Umayyah itu akan mati dan tempat matinya di mana, kondisi matinya bagaimana, itu dikabarkan semuanya oleh Rasulullah sebelum terjadinya kejadian. Li'annahu alaihi salatu wassalam kana min sunnatihi fi mahwazihi idza marra bijai fati insanin, bahwasanya termasuk dari sunnah di dalam peperangan, jika kita melihat jenazah amara biha fadufinat, jadi Rasulullah SAW itu akan menguburkan jenazahnya, baik itu kaum musyrik atau kaum muslim. Jadi Rasulullah itu tidak memilah-milah, kalau dia melihat jenazah langsung dikuburkan. La yus'alu anhu mu'minan aw kafiran. Rasulullah SAW tidak menanyai bahwa itu kafir atau itu mukmin. Walamma alqa Atba walidu Abi Hudzaifah ahadus sabiqina ilal Islam taghayyara wajhu ibnahu. Kemudian Rasulullah SAW melihat Atba, bapaknya Abu Hudzaifah, salah satu dari orang yang pertama kali masuk Islam. Dia melihat itu wajah anaknya itu berubah waktu melihat jenazah bapaknya. Fafatana Rasul sallallahu alaihi wasallam lidzalik. Kemudian Rasulullah SAW menangkap perubahan wajah dari anak tersebut, dan Rasulullah SAW menanyai, la'allaka dakhlaka min sya'ni abika syai'un, apa yang ada dalam pikiranmu yang membuat wajahmu berubah? Apa karena
perlakuan kita terhadap jenazah bapakmu ini. Faqala la wallah, anak tersebut berkata, tidak, demi Allah, walakinni kuntu a'rafu min abi ra'yan wa halman wa fadlan, bahwasanya itu aku mengetahui bahwasanya itu bapakku itu orang yang kritis, orang yang penyantun, dan orang yang punya keutamaan. Fakuntu arju ayyahdiyallahu lil Islam, dan aku mendoakan bapakku itu biar bisa masuk Islam. Falamma ra'aitu ma mata alaihi, sewaktu aku tahu ternyata bapakku itu meninggal namun tidak dalam keadaan Islam, ahzanani dalik, aku bersedih masalah itu. Jadi dia bersedihnya karena bapaknya itu meninggal tidak dalam keadaan Islam. Fada'ala wa Rasulullah SAW bi khair, kemudian Rasulullah SAW mendoakan anaknya tersebut dengan kebaikan. Summa amara alaihi salam bi rakhilatihi, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menyiapkan kendaraannya, yaitu unta. Fasyudda alaiya hatta qama ala syafatil qalibi alladhi rumiya fihi al-musyrikun. Rasulullah SAW naikin kuda tersebut sampai di pinggir sumur di mana jenazah kaum musyrikin itu dilempar di dalamnya. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Rasulullah kemudian memanggil atau dengan nama-nama mereka, jadi nama-nama yang meninggal tadi dan nama-nama bapaknya mereka. Ya fulan bin fulan wa ya fulan bin fulan. Ayasurrukum annakum kuntum ata'tumullaha wa rasulahu. Apakah tidak menggembirakan seandainya kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kami itu benar. Jadi janji-janji Allah yang dijanjikan kepada mereka sebelum peperangan bahwa mereka akan memenangi peperangan itu terlaksana. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Lantas janji-janji Tuhan itu apakah benar? Faqala Umar seketika berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atukallimu man min ajsadin la arwaha fiha. Kenapa engkau mengajak omong jasad yang tidak ada ruhnya di sana? Jadi jenazah-jenazah itu kenapa kamu diajak omong oleh Rasulullah? Faqala walladzi nafsu Muhammad biyadi, bahwasanya dengan jiwa di mana jiwa Muhammad itu ada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, bahwasanya mereka itu mendengar apa yang aku katakan. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mereka itu bisa mendengar secara hakiki, ada yang mengatakan mereka tidak bisa mendengar sama sekali, ada juga yang mengatakan mereka itu Rasulullah SAW memberikan pernyataan tersebut sebagai jawaban bahwasanya mereka itu kan hidup di alam yang berbeda dan mereka menemui apa yang dijanjikan oleh Tuhan mereka.
Jadi disitulah dari pernyataan ini itu kita kan sering terjadi khilaf kalau kita ke kuburan. Sewaktu kita menguburkan itu, yang kita doakan itu dengar apa tidak, itu tadi. Merujuk dari perkataan Rasulullah ini, ada yang mengatakan yang ada di kuburan itu mendengar, ada yang mengatakan tidak mendengar, begitu. Jadi terjadinya khilaf bahwa jenazah itu mendengar apa yang kita bicarakan, yang kita omongkan sewaktu kita berziarah kubur. Ya, kalian bisa ikut yang mendengar boleh, kalian bisa ikut yang tidak mendengar boleh, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ini bukan masalah, bukan tempatnya kita membahas khilaf tersebut. Jadi perkataan Rasulullah itu memberikan jawaban bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bisa memberikan, melaksanakan janji-janji mereka. Jadi di alam barzah mereka menemui hal yang sebaliknya. Berbeda dengan kaum muslimin, mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhannya. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan Aisyah radhiyallahu, innama qala innahum an ya'lamuna annama kuntu aqulu lahum haq, bahwasanya sekarang mereka itu mengetahui apa yang Rasulullah SAW katakan itu adalah benar. Jadi mereka alami semuanya di alam barzah. Summa qaraat, kemudian Aisyah membaca surat An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, bahwasanya orang-orang mati itu tidak mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kalian itu tidak akan mendengar apa yang ada di dalam kuburan. Disinilah itu terjadi khilaf antara yang jenazah itu bisa mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, apa tidak. Yaqulu ya'lamuna dzalika hina matat tawa'u maqa'iduhum minan nar, bahwasanya mereka tahu bahwa tempat-tempat mereka itu ada di neraka. Summa arsala alaihissalam al-mubashirina, jadi setelah terjadinya perang, Rasulullah SAW mengirim utusan pembawa kabar gembira bagi orang muslimin yang ada di kota Madinah. Kenapa disuruh? Karena Rasulullah SAW takut ada kekhawatiran, ada kekacauan, karena di kota Madinah masih ada kaum kaum Yahudi dan kaum munafik. Fa arsala Abdullah bin Rawaha li ahli al-aliyah, Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawaha li ahli al-aliyah, itu maksudnya di dataran tinggi yang ada di kota Madinah. Wa arsala Zaid bin Haris li ahli Safila raqiban ala naqati Rasulullah SAW, dan Zaid bin Haris untuk orang-orang yang tinggal di bawah menaiki kendaraan Rasulullah SAW. Jadi kota Madinah itu kota perbukitan. Ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di dataran lembah-lembah. Nah, jadi karena kota perbukitan, disitulah cuaca itu ekstrim. Kalau dingin ya dingin sekali, kalau panas ya panas sekali. Jadi yang pernah
umroh atau haji akan merasakan berbedanya cuaca di kota Mekah sama kota Madinah. Untuk cuaca ya, cuacanya lebih ekstrim di kota Madinah. Kalau masalah adabnya, kalau adabnya berbeda. Adabnya lebih baik di kota orang-orang yang tinggal di kota Madinah, mereka santun-santun. Kalau yang di kota Mekah ya kalian tahu sendiri, jadi suara-suaranya keras. Kalau kota Madinah orangnya halus-halus. Jadi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi itu mereka terapkan. Karena Nabi dikubur di sana, mereka tuh takut untuk berteriak atau mengeluarkan suara keras. Jadi suaranya mereka santun-santun. Kana munafiquna wal kufar min Yahudi qad arjafu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Bahwasanya orang munafik dan orang kafir dari kaum Yahudi itu sering memberikan kabar yang tidak benar kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Kalau sekarang itu bisa katakan namanya cyber war atau perang telik sandi, perang intel. Sebelum peperangan biasanya seseorang itu akan mengutus mata-mata memberikan kabar yang tidak jelas biar tercerai-berai persatuan. Nah, sekarang ini kaum muslim yang ada di Indonesia ini paling mudah untuk dicerai-beraikan. Kalian ini yang jadi pemuda-pemuda sekarang harus berbijak dalam menerima kabar berita, baik itu dari teman kita, baik itu dari media cetak atau media elektronik. Tidak semua yang dikabarkan itu benar 100%. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat dan kita bisa bertemu kembali di pekan ketiga bulan depan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.